Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dengan saya, Riza Arifudin. Pada video kali ini saya akan membahas yang terkait dengan IRD, yaitu lanjutan dari materi pertemuan kita yang terakhir. Kita akan membahas adalah transformasi IRD ke tabel. Kemudian, dulu kita sudah mengenal terkait dengan simbol-simbol IRD yang kita gunakan dalam pembuatan database. Baik, selanjutnya yang pertama ada 5 aturan yang akan kita bahas pada video ini, ya. Sebenarnya aturannya banyak, tetapi saya hanya akan menjelaskan 5 saja dan itu sudah cukup untuk mengubah dari IRD ke tabel. Aturan pertama, untuk setiap entitas kuat atau strong entity, buat tabel dengan atribut tabelnya adalah semua atribut dari entitas tersebut. Pilih salah satu atribut sebagai primary key. Ya, ini apabila pada atribut yang ada belum ditentukan primary key-nya. Tapi kalau sudah ditentukan primary key-nya, maka kita tinggal menggunakan yang ada. Misal, ini ada entitas kuat mahasiswa, ya, yang mempunyai atribut NIM, di sini sebagai primary key, kemudian nama, kemudian alamat. Nah, aturan yang pertama ini, apabila ini adalah entitas kuat, maka kita buat tabel. Jadi, kita akan membuat menjadi tabelnya seperti berikut. Oke, jadi akan menjadi seperti ini, ya. Jadi apabila ini nanti akan menjadi seperti ini, ya, atau kita bisa menuliskannya jadi ke dalam skema, ya. Jadi kalau misalnya ada ini mahasiswa, maka menjadi nama tabelnya, kemudian atributnya nanti akan menjadi nama kolomnya. Oke, atau kita bisa menuliskannya seperti ini, ya. Jadi kita bisa menuliskannya juga seperti ini. Ini dalam skema. Nah, untuk memudahkan penulisan saya, selanjutnya saya akan menggunakan penulisan yang seperti ini. Ya, jadi akan menggunakan penulisan yang seperti ini. Jadi kalau saya menuliskan mahasiswa, NIM, nama, alamat, itu sama saja saya membuat tabel seperti ini, gitu ya. Itu untuk memudahkan saja. Baik, aturan yang kedua adalah untuk relationship one to one, tambahkan primary key dari salah satu tabel ke tabel yang lain. Oke, contohnya, misal ada karyawan berrelasi one to one dengan jabatan. Jadi, Anda dengan aturan yang kedua ini, maka Anda harus memilih, jadi boleh primary key dari karyawan, yaitu NIK, dibawa ke jabatan, atau primary key jabatan, yaitu kode, dibawa ke karyawan. Oke, jadi ini misalnya ini karena dua-duanya strong entity, maka akan menjadi tabel karyawan dan tabel jabatan. Saya tulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian, ya, dengan aturan kedua ini, maka Anda bisa memilih salah satu. Yang pertama adalah seperti ini, ya. Jadi Anda boleh ya, jadi kode, ya, kode yang dari sini, ya, yang dari sini itu dibawa ke sini, itu bisa, ya. Jadi boleh ini sehingga nanti tabelnya menjadi tabel karyawan, NIK sebagai primary key, nama, alamat, dan kode. Kode ini sebagai foreign key, kunci asing, ya. Jadi kunci asing itu adalah sebenarnya dia primary key di tabel yang lain, di entitas yang lain. Oke. Atau, ya, kalau Anda memilih opsi yang pertama adalah dari jabatan di bawah karyawan, atau opsi yang kedua adalah ini. Jadi dari
yang NIK ini nanti akan dibawa ke sini, ya, akan dibawa ke sini, sehingga nanti akan menjadi tabel berikut. Nah, jadi yang karyawan tetap NIK nama alamat, sedangkan yang jabatan itu kode nama jabatan, kemudian ruang, kemudian ada foreign key yaitu NIK. Nah, Anda memilih salah satu, tidak boleh dua-duanya nanti berubah. Jadi harus memilih yang baris ini, ya, yang baris ini atau yang baris ini. Oke, jadi pilih salah satu. Oke. Selanjutnya adalah aturan yang ketiga, yaitu untuk relationship one to many, tambahkan primary key dari tabel di sisi one ke tabel di sisi many atau n. Oke, contoh, ada tabel dosen berelasi dengan mahasiswa dengan kardinalitas one to many. Ya, nama relationship-nya adalah membimbing. Jadi satu dosen boleh membimbing banyak mahasiswa. Tapi satu mahasiswa hanya boleh satu dosen. Oke, sesuai aturan yang sebelumnya, karena dosen dan mahasiswa adalah entitas kuat, maka akan ada dua tabel, tabel dosen dan tabel mahasiswa. Ya, tabel dosen itu berisi NIP sebagai primary key, nama, kemudian MK mata kuliah. Kemudian untuk tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, prodi. Ya, sesuai aturan ketiga, kalau ada one to many, maka sisi one dibawa ke sisi many. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Oke. Ya. Jadi ini sisi one, ya, pada ini itu ada NIP, itu nanti akan dibawa ke sisi one. Jadi nanti akan menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Ya. Sehingga tabel baru adalah seperti berikut. Oke? Baik. Baik. Selanjutnya adalah aturan yang keempat. Ya, pada aturan yang keempat itu terkait dengan relationship many to many atau M ke N. Jadi, untuk relationship many to many, buat tabel baru untuk relationship tersebut. Sehingga primary key-nya pada tabel baru tersebut adalah gabungan dari primary key tabel-tabel yang terhubung ke relationship tersebut. Contoh, misal ada entitas mata kuliah, entitas mahasiswa dengan kardinalitas many to many. Artinya apa? Mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa dan satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah. Oke, di mata kuliah, ya, di mata kuliah itu mempunyai primary key kode, sedangkan di mahasiswa mempunyai primary key NIM. Sesuai aturan sebelumnya, ya, sesuai aturan sebelumnya, maka akan terbentuk, karena ini entitas kuat, akan terbentuk dua tabel. Ya, dengan aturan yang keempat ini, karena ini berelasi many to many, dan kebetulan pada relationship ini ada satu atribut nilai, maka akan menambahkan kode atau menambahkan tabel baru, ya. Jadi kode baru ini akan menjadi tabel baru yang namanya KHS. Nama bebas. Ada yang nama ditampilkan di atas sini ada, tetapi untuk yang ini tidak ada, jadi kita bebas. Misalkan kita beri nama KHS atau kartu hasil studi, ya, primary key-nya diambilkan dari primary key kode dari mata kuliah dan primary key NIM. Ya, jadi ini dari ini masuk ke sini, ya.
kode, kemudian NIM masuk ke sini. Dan ditambahkan atribut pada relationship tersebut. Sehingga kalau ada dua entitas berhubungan many to many, ya, otomatis nanti akan menjadi 3 tabel, yaitu mata kuliah, mahasiswa, kemudian tabel KHS sendiri. Oke. Kita akan melanjutkan ke aturan yang berikutnya. Selanjutnya adalah aturan yang kelima. Pada video ini adalah aturan kelima adalah aturan yang terakhir. Tetapi di slide yang saya sudah bagikan di Elena itu lumayan lengkap, ya. Jadi Anda bisa baca sendiri-sendiri. Aturan yang kelima adalah apabila ada atribut yang multi value, maka dibuat tabel tersendiri dengan menambahkan primary key dari tabel utama atau entitasnya bergabung dengan atributnya. Jadi contohnya seperti ini. Misal mahasiswa itu mempunyai atribut NIM sebagai primary key, nama, kemudian ada hobi, di mana hobi ini satu mahasiswa punya banyak hobi, ya, sehingga ini namanya atribut multi value. Oke, jadi ini ada atribut multi value, ya. Oke, sesuai aturan kelima, maka nanti ini akan dipisah, ya, akan dipisah, di mana tabel barunya itu akan membawa NIM. Jadi nanti tabel barunya akan membawa NIM. Sehingga menjadi seperti berikut. Oke, jadi nanti dari ini, dari contoh di sini, akan terbentuk tabel mahasiswa, ya, dengan atributnya adalah mahasiswa, NIM, nama, dan hobi, NIM, hobi. Jadi NIM ini masih ikut di tabel multi value. Oke, semoga ini akan mempermudah Anda untuk mentransformasikan IRD ke tabel. Selanjutnya kita akan melihat contoh. Baik, pada slide yang terakhir saya akan menyampaikan contoh, ya. Contoh dari aturan yang pertama sampai aturan kelima, bagaimana penerapannya untuk mentransformasikan sebuah IRD ke dalam tabel. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal, ya, kita mempunyai di sini ada E1 entitas kuat, E2 entitas kuat, E3 entitas kuat, E4 entitas kuat, ya. Jadi ada 4 entitas kuat, yaitu E1, E2, E3, dan E4. Kemudian ada 3 relasi. Relasi yang pertama dari relasi E1 ke E2 yaitu many to many. Kemudian relasi R2 E1 ke E3 itu one to one. Kemudian relasi E2 ke E4 yaitu one to many. Ya, dimana ini E1 mempunyai atribut A, B, C. Kemudian E2 mempunyai D, E, F. Kemudian E3 mempunyai G, H, I. Kemudian E4 itu J, K, L. Oke. Kemudian di relationship R1, karena ini many to many, kebetulan mempunyai atribut M. Oke. Sesuai aturan yang pertama, oke, setiap strong entity atau entitas kuat itu akan dibuat tabel tersendiri. Oke, menjadi tabel berikut, ya. Jadi akan menjadi tabel berikut, yaitu E1, ya, sampai dengan E4, ya. Oke. Kemudian jadi karena ini strong entity nanti dibuat. Ini tabel ini nanti
seiring aturan-aturan selanjutnya mungkin akan mengalami perubahan. Aturan yang kedua adalah ya, apabila ada relationship many to many, apabila ada relationship one to one, ya, maka kita bisa memilih di sini yang one to one adalah ini, yang R2, ya, one to one, maka kita bisa memilih dari E1 dibawa ke E3 atau primary ke E3 yang dibawa ke E1. Oke, pada contoh di video ini saya akan menjelaskan di mana primary key E1 yaitu A dibawa ke E3 sehingga E3 nanti berubah menjadi E3 yang ini, ya. Jadi berubah menjadi E3 yang ini. Ini yang dipakai. Sehingga nanti ini sudah tidak dipakai lagi, ya. Oke, yang ini tetap E3 yang berubah. Oke. Selanjutnya, kebetulan hanya satu relationship yang one to one. Selanjutnya, aturan yang ketiga adalah apabila ada relationship one to many, ini ya, kebetulan di sini ada yang one to many adalah ini, ya, one to many, yaitu relationship R3, maka primary key dari sisi one, berarti yang E2, yaitu D, nanti akan dibawa ke E4. Ya, E4. Artinya apa? E4 itu nanti akan bertambah satu atribut, yaitu foreign key-nya itu D. Oke, sehingga tabel akan menjadi seperti ini. Ya, tabel E4 akan menjadi seperti ini. E4 J K L D. D-nya adalah foreign key. Ya, foreign key. Oke, sehingga ini sudah tidak dipakai. Nah, jadi ini nanti sementara tetap 4. Oke. Selanjutnya, aturan yang keempat. Aturan yang keempat adalah apabila ada relationship many to many, ya, many to many, ya, ini, maka dibentuk tabel baru. Oke, yang tabel lama tetap, tetapi ya, tabel lama tetap. Ini kita buat tabel baru. Kita di sini akan memberi nama sebagai ER1, nama tabelnya. Tabelnya, lah, primary key-nya adalah primary key dari dua entitas yang berhubungan pada R1, yaitu A dan D. Ya, A ini dan D. Sehingga akan terbentuk tabel baru, ya, akan terbentuk tabel baru yaitu ER1 dengan kunci AD. Jadi ini kuncinya 2, ya. Jadi kunci itu tidak hanya satu atribut saja, tapi bisa saja komposisi, ya. Jadi ER1 itu adalah atributnya A, D, dan M. M adalah atribut dari R1 sendiri. Oke. Selanjutnya, aturan yang kelima adalah ini adalah terkait dengan atribut multi value. Nah, kebetulan pada contoh ini yang multi value adalah L, ya, L. Sehingga apa? Sehingga nanti tabel E4 itu jelas akan berubah lagi, ya, berubah lagi. Oke, sehingga nanti di sini tabel barunya adalah membawa ini akan dipisah. Jadi nanti E4, ya, E4 ini yang baru, ya, itu menjadi E4 J K D, ya, JKD, D-nya adalah foreign key, dan dipisah menjadi tambahan tabel lagi yaitu EL. Saya beri nama EL, ya, biar memudah saja. EL di mana atributnya adalah J, kunci dari E4, dan L itu sendiri. Oke? Silahkan dipahami. Baik, saya kira cukup untuk video ini. Kita akan melanjutkan lagi nanti di diskusi. Terima kasih. Sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih.